yang keempat akan disampaikan oleh Bapak Rusnan dari tim PMU Volunteering. Yang terhormat Bapak Rusnan, kami silakan. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan persetujuan. Ada jelian enggak? Ada jelian enggak? Ada ya? Udah enggak jeliannya? Ada ya? Coba satu orang saya sambil memanggil teman saya, Mas Fakih, bisa ke depan sekalian. Jadi perkenalkan, ini kami dari PMU. Saya sendiri Arif Usmani Amin sebagai project leader, kemudian ada Mas Fakih sebagai finance-nya. Nanti kalau pada pertanyaan tentang finance, beliau-beliau ini, dan ini Mbak Dina, ini program associate di PMU juga. Jadi ini beliau-beliau yang sangat paham sekali dengan urusan keuangan. Nah, ada tadi jadinya ada nggak? Sebentar 5 menit aja. Oh, nggak ada. Oh, gitu. Ya udah, ya silakan Mas Fakih duduk dulu. Kemudian Mbak Dina, kita akan menyampaikan. Kami hanya menyampaikan cuman 10 menit paling lama gitu ya. Ada ya? Oke, silakan. Ketua, komandan. Nyanyi. Ayo Pak Ketua. Namanya siapa? Sule. Pak Is. Saya kenal Pak Is. Dari mana Pak? Dari Selatan. Mana? Dari mana? Bukan di kota. Tapi saya di kota. Jangan juga mana saya. Monggo silakan. Ayo kita mulai. Teman-teman kita mulai ya. Kita nyanyi bersama-sama, semuanya berdiri. Kalau saya dan Faiz teriaknya 1, 2, 3, kita langsung bernyanyi ya. Nyanyinya Cikro di sini gitu ya. Oke, kita pasti hafal semua ya. Oke, 1, 2, 3. Cikro di sini. Inovasi, revolusi, Indonesia maju. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mas Sule sama Pak. Siapa tadi namanya Pak? Pak Is ya. Terima kasih Pak, nanti giginya tumbuh. Aman, buat kami aja. Baik. Ini dari provinsi mana saja atau gini? Saya coba dari Kalimantan mana? Dari Sumatera? Dari Papua atau Papua dan Mas Donald nggak kayak itu, cuma 2 ya. Dari Papua, Sulawesi. Nah, sisanya berarti dari Jawa ada.
Oke, baik. Saya ingin tahu dulu ya, saya ingin bagi dari semua 80 ini yang melakukan atau yang ada kegiatannya dengan penanaman, coba angkat tangan dulu. Oke. Oke, terima kasih. Berarti sekitar 85% ada kegiatan penanaman. Baik, terima kasih. Kenapa kami bertanya begini? Karena memang ada kaitannya dengan semua berkaitan. Karena volunteering ini kegiatannya adalah untuk atau bagian daripada komitmen untuk apa? Bagian untuk mengisi target komitmen Indonesia terhadap dunia yang mentargetkan bangsa Indonesia khususnya di volume itu minus 140 juta ekivalen seperti itu. CO2 ya, jadi kaitannya dengan mitigasi. Jadi itu yang akan kita, ya bapak-bapak ini menjadi bagian daripada aksi untuk mengurangi yang tadi ditargetkan oleh pemerintah khususnya di volume bensin seperti itu. Nah, sampai dengan 2030 kita harus mencapai minus 140 juta ton ekivalen CO2 seperti itu ya. Jadi itu yang kami sampaikan. Oleh karena itu ini penting sekali bagi kami untuk mengetahui bahwa kenapa tadi kami nanya berapa persen yang menanam, berapa persen yang aksi yang lainnya terkait dengan lingkungan seperti itu. Karena kita ada 5 program sebenarnya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian LHK. Itu ada 5 program kegiatan untuk mencapai target tadi, yaitu program pemelahutan lestari, program peningkatan cadangan karbon yang bisa nanam-nanam dan seterusnya itu ya, kemudian program konservasi, kemudian program pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, dan yang kelima adalah instrumen. Nah, instrumen ini bagian yang sekarang kita lagi laksanakan hari ini, gitu ya. Nah, singkat saja bahwa kami di sini ingin menyampaikan atau kita tukar pikiran terkait dengan bagaimana penggunaan anggaran yang nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu semua senilai kurang lebih 10 juta, bukan kurang lebih ya, 10 juta gitu ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Boleh kurang sih sebenarnya, boleh kurang sesuai dengan proposal, sesuaikan dengan proposal diajukan, kalau bisa ya 10 juta gitu ya, seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu, kami tadi dari pagi sampai siang tadi kami coba baca-baca proposal-proposal yang disampaikan kepada BPJSDM, PGLHK, dan ada beberapa juga yang perlu dicermati lagi atau perlu disempurnakan. Seperti itu nanti teman-teman PGLHK nanti akan mendampingi untuk menyempurnakan proposal-proposal yang Bapak Ibu sampaikan, karena ya kita butuh jelas kan seperti apa, misalnya mau nanam ini butuh apa saja, seperti itu, butuh untuk membeli bibit, misalnya untuk transport bibit, untuk penyiapan lahan, untuk menanam dan seterusnya seperti itu. Begitupun yang lain, jadi kita harus ini. Nah, kami ingin menyampaikan rambu-rambu atau poin-poin ataupun apa saja yang harus dipenuhi dalam dalam pertanggungjawaban nanti, atau apa saja yang perlu diadakan ketika melakukan kegiatan menanam, atau kita melakukan kegiatan perjalanan dinas, atau kita melakukan seterusnya, itu harus apa saja dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Bapak Ibu semua, seperti itu ya. Nah, coba langsung saja nanti bisa juga nanti diperjelas oleh teman saya berdua langsung. Nah, ini komponen apa saja yang dibutuhkan untuk keterpenuhan 10 juta itu, gitu ya. Di sini ada bukti-bukti transaksi yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana menyampaikan bukti tersebut. Yang pertama terkait dengan bukti transaksi, kwitansi belanja. Apa saja dibelanjakan? Beli bibit atau transport bibitnya atau apa saja harus ada nota atau kwitansi yang disampaikan kepada teman-teman kita di PGLHK. Kemudian kalau ada kontrak kerjanya misalnya, ya tetap disampaikan juga. Kalau nggak ada, apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu untuk mendapatkan bukti transaksi tersebut. Kemudian ada juga dokumen-dokumen pendukung lainnya,
bagaimana surat tugasnya jika ada, ketika nanti dengan teman-teman ada di kelompoknya harus ada daftar hadirnya, foto-fotonya juga ada. Mungkin ada undangannya, sebaiknya begitu gitu ya. Kemudian laporan, pastinya laporan kegiatan sosialisasi atau ngumpul-ngumpul. Oh, kita mau nanam dengan luasan ini, jumlah bibit kita sekian, itu kita harus ada catatan laporannya, walaupun cuma satu lembar, minimal satu lembar seperti itu. Kemudian di sini tentu ada dokumentasi atau foto-foto kegiatan yang diperlukan untuk mendukung semua transaksi atau kegiatan kita. Ada pertanyaan dengan ini? Sudah paham semua ya? Ini kan sudah saya lihat proposal cukup bagus-bagus, jadi sudah paham, saya tidak begitu masalah. Terus bagaimana menyampaikan bukti-bukti transaksinya? Nah, tentu bukti transaksi ini disampaikan maksimal sesuai dengan apa yang ditetapkan dari panitia atau PGLHK. Begitu ya Pak Edi ya? Gitu ya. Apa perlu kita sepakati sampai kapan ini kegiatan menyelesaikan? Oh, nanti ya dari panitia saja atau dari PGLHK. Kemudian setelah itu apa pencatatan belanja itu harus direkod semua, kemudian disampaikan kepada tim PGLHK. Ada pertanyaan nggak nih? Oh, silakan, bagus. Iya, baiklah, saya Ageng dari Jakarta mau menanyakan terkait dengan sistem transaksi yang akan kita gunakan. Kalau untuk kategori sewa yang sifatnya itu barang kita dari pihak ketiga, itu apakah diperbolehkan atau barang habis pakai? Jadi kategori kriteria langsung kepada teknis, mungkin standar apa saja yang bisa kita pergunakan agar lebih spesifik nanti penggunaan dana yang bisa kita optimalkan. Terima kasih, mungkin itu saja. Sewa penanaman. Misal contoh ya, kita mau kegiatan penanaman. Contoh misalnya gitu ya. Kita dengan jumlah tertentu, bibit itu tentu tidak bisa kita bawa secara mandiri gitu. Misalnya kita sewa kendaraan untuk membawa bibit kita dari tempat A ke tempat atau ke lokasi penanaman. Itu tidak apa-apa, sewa silakan. Tentu bukti sewanya untuk apa maksudnya. Kwitansi saja, kwitansi ini sewa. Ya. Iya, dan izin Pak, kalau misalnya kayak sewa peralatan seperti pendukung, misalnya kita mengadakan event di ruang publik, kemudian seperti ada tenda, pengeras gitu yang kategorinya tadi yang masih kategori sewa, itu apakah masih bisa diperbolehkan atau tidak? Ya, izin menambahkan mungkin untuk semua kebutuhan dari Bapak pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan apakah itu belanja, beli atau memang sewa. Nah, nanti dari bukti transaksinya saja Bapak. Kalau misalnya tadi sewa, baik sewa atau beli, nanti kan ada kwitansinya. Dari kwitansi itu apakah bentuknya nota atau kwitansi, nanti ada ininya sendiri, identitas si penyedianya, ya, sewanya ke siapa, alamatnya di mana. Kalau ada sih kwitansi atau notanya ini yang pakai kop gitu, yang ada nama penyedianya, alamat, nomor teleponnya gitu. Kalau memang di lapangan kesulitan nggak ada kopnya, nggak ada ini, dituliskan saja nama, nomor, alamatnya gitu. Untuk kwitansi ini nanti juga mengikuti aturan yang berlaku. Misal belanjanya di atas 2 juta, berarti kwitansinya harus pakai materai seperti itu. Cukup ya, kita lanjut next. Nah, ini coba kita akan kelompokkan ya apa-apa yang harus dipertanggungjawabkan dalam
penyelesaian uang yang 10 juta Bapak Ibu dapatkan. Klasifikasi belanja dan dokumen pendukung untuk mempertegas apa yang sudah kita keluarkan dari uang 10 juta. Yang pertama adalah belanja bahan. Apa saja bukti-buktinya? Ya kwitansi, nota atau dokumen pengadaan boleh. Kemudian dokumentasi, gitu ya. Terus kalau untuk kegiatan perjalanan dinas, tentu ada surat penugasan dari pimpinan, dari kelompok, dari apa seperti itu ya. Dan kemudian sampai di mana tujuan kita minta visum ke tempat tujuan yang kita tuju. Kemudian bukti pengeluaran untuk perjalanan dinas, tentu ya transportasinya, sewa bisnya, tiket ataupun apa dan seterusnya menjadi bukti pengeluaran untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas kita. Gitu ya. Kemudian bagaimana bukti pengeluarannya tadi ya sudah sampaikan, dan dokumentasi kegiatan juga penting yang disampaikan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas. Kemudian bagaimana bukti pembayarannya. Selanjutnya untuk kelompok belanja honorarium, ya surat penugasan dan penetapan dari yang kegiatan tersebut. Kemudian ada daftar hadir. Ketika kita atau Bapak Ibu melakukan kegiatan rapat gitu ya atau pertemuan kelompok, ada daftar hadirnya, kemudian bukti pembayaran honor untuk narasumbernya seperti apa dan dokumentasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan honorarium itu. Selanjutnya ada untuk belajar rapat-rapat. Ketika kita ada kegiatan rapat di kelompok, pasti ya sedikitnya ada undangan dan pemberitahuan. Kemudian daftar hadir, bukti-bukti belanja untuk ya makan minumnya, gitu ya. Ketika pada saat rapat, kemudian laporan hasil kegiatan rapat apa, minimal ya 1 lembar ada. Kemudian dokumentasinya. Dari 4 kelompok ini, adakah Bapak Ibu yang bingung? Monggo Mas, Aremai, Singedan. Izin Pak, terkait dengan honorarium, misalnya kami melakukan penanaman di TPASU kurang, itu kan kadang kalau kami nanam mulai dari 100 sampai 1000 pohon itu kan kita biasanya butuh tenaga, jasa orang buat nembangin. Itu gimana? Adakah standar atau memang dibolehkan untuk kita kasih jasa orang yang membantu kita? Boleh, apa itu hak hari orang kerja kan ya, jadi itu bagian daripada kegiatan pekerjaan. Jadi ada 4 komponen besar kan dalam kegiatan menanam. Satu, membeli bibit atau menyediakan bibit. Kita bisa beli. Kalau beli berarti kita tinggal beli harganya berapa. Tapi kalau menyediakan berarti orang yang kita suruh untuk menyediakan bibit, mulai stek sampai seterusnya okulasi itu kita bayar. Ya. Kemudian penyiapan lahan itu mulai bersihkan lahan dari lubang sampai ajir masak itu kan bagian dari penyiapan lahan. Silakan itu dibayar sesuai dengan standar yang ada di sana. Terus apalagi setelah penyediaan ini penyediaan lahan, kemudian melakukan penanaman juga tentu kelompoknya ya bisa dijadikan juga bagian daripada ya satu lubang misalnya 5.000 atau terserah, tidak tahu kita. Yang jelas itu bisa jadi komponen belanja bahan seperti itu. Sama dengan kegiatan lain, misalnya juga kegiatan bersih-bersih sampah. Apa yang dibutuhkan untuk bersihkan sampah? Ya tentu bapak-bapak ibu yang tahu ya, sokop apa segala macam sampai kalung dan seterusnya itu tentu dibutuhkan untuk itu. Ya silakan dibuat belanja, daftar belanjanya apa, kwitansinya seperti apa dan seterusnya, itu harus dibuktikan. Kaitan dengan narasumber, Pak. Narasumber itu ada batasan kan? Misalnya kalau kita di Malang kan undang praktisi, misalnya minimal 500 atau 1 juta, itu ada standarnya kan, Bapak? Gini, kita sesuaikan dengan apa materi yang disampaikan, gitu ya, narasumbernya itu, dengan apa sih namanya, dan juga budget yang kita alokasikan.
Ya tentu kalau kita undang Pak Dirjen ya kan tidak akan sesuai itu misalnya gitu. Atau kita sesuaikan dengan yang ada gitu ya sebenarnya. Kalau standar, ya nanti gini, dari PGRHK juga nanti akan mendampingi pada saat nanti pembagian 4 kelompok. Karena tadi kami coba melihat proposal-proposal ada yang sudah rinci, sudah jelas, ada yang belum masih gelondongan. Nanti ada pendetailan proposal, ya Bapak Ibu harus mendetailkan 10 juta itu untuk kegiatan yang Bapak ajukan di proposal. Jadi nanti dengan teman-teman PGRHK mungkin ada 4 kelompok nanti akan mendetailkan. Tapi yang jelas tidak lari dari 4 kelompok komponen ini ya. Gitu. Kalau kita belanja bahan, tadi saya sampaikan kalau kita penanaman maka bahan apa saja kita siapkan untuk penanaman tergantung termasuk pendukungnya. Oh sebelum kita menanam kita sampaikan dulu pada kelompok, panggil seluruh kelompok. Kelompok ini tentu ketika rapat kita minta belikan minum, kue-kue untuk apa, dan itu dihentikan gitu ya. Nah di situ kemudian kita bahas kapan kita menanam, kapan kita siapkan lubang tanam, kapan kita bawa bibitnya ke lokasi dan seterusnya seperti itu. Itu namanya belanja bahan, gitu ya. Kemudian ketika belanja perjalanan dinas itu berarti dari rumah sampai kembali ke rumah. Itu seperti apa saja yang dibutuhkan. Nah kalau honorarium tentu ya tadi yang dipertanyakan ya salah satunya honorarium narasumber. Silakan Mas. Iya, izin Mas menanyakan namanya siapa Pak? Saya Ageng Pak dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Kami punya ide tadi beberapa masukan dengan teman-teman. Apakah memungkinkan jika kita melakukan kolaborasi kegiatan dengan pertanggungjawaban yang mungkin nanti tetap disesuaikan? Contoh misal satu wilayah antara misal di Jakarta gitu atau dengan wilayah Bogor atau yang sama. Misalnya 2 atau 3 orang kita berkolaborasi membuat satu event di satu titik yang nantinya semua dipertanggungjawabkan sesuai dengan administrasinya. Nah, apakah ini memungkinkan atau mungkin seperti apa sarannya jika ingin dilakukan kolaborasi? Terima kasih. Sebentar, ini juga kelompok dari dana ini atau dari sumber dana yang lain? Dari dana tadi Pak. Iya, jadi gini memang secara ini akan kelihatan bagaimana coba mempertanggungjawabkan ketika kegiatannya berbeda gitu. Misalnya atau dua kelompok kegiatannya nanam di salah satu lokasi. Di proposalnya misalnya satu tim mempertanggungjawabkan menanam 10 pohon atau ya 10 pohon. Satu tim lagi 20 pohon di satu lokasi. Bagaimana pertanggungjawabannya? Akan sulit, makanya di kita ini bisa kegiatannya. Permisi Pak, izin bertanya. Dengan dana segitu Pak yang sudah kita dengar, itu ada target jumlah nominal Pak untuk batang. Kemudian untuk satu misal ada inovasi pembuatan pupuk organik, itu ada batasan nggak Pak ataupun nominal batasan sesuai dengan dana tersebut? Demikian Pak. Batasan nominal untuk Pembuatan suatu pupuk Pak, ataupun penanaman. Kalau dengan dana tersebut kita harus menanam ataupun kegiatan di lapangan sekian batang Pak, dan luas sekian Pak. ya, jadi gini batasannya adalah pertama dari budget proposal kita itu kan cuma 10 Pak. Kemudian kalau kita menanam 10 kita menanam dengan jenis contoh durian. Biasanya kenapa contoh durian? Karena contoh durian untuk kita menanam 1 hektar itu butuh 100 pohon. Kemudian 1 pohon itu 450. Cukup nggak uang kita? Mulai dari kita beli bibit, menyiapkan lubang tanam sampai dengan kita itu cukup apa enggak? Jadi kita harus sesuaikan. Artinya apa? Bapak tadi bertanya, jumlah kompos yang kita ini ada batasannya nggak? Sesuaikan dengan budget. Dengan nilai jumlah yang kebutuhan. Misalnya kita cuma
Cuman 10 pohon, ya buat kompos untuk 10 pohon itu, kebutuhan itu. Gitu. Atau sesuaikan dengan budget 10 juta, 10 juta nanam 1 hektar atau berapa hektar kita sesuaikan aja. Nah terus ini, maaf, kalau nggak salah saya baca proposal dari Kalimantan Barat ya. Kuburaya lokasinya mana siapa? Pak, boleh usul? Saya boleh usul? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak di antara proposal ini kan di atas angka yang ditetapkan oleh kegiatan kita ini yang limitnya sampai 10 juta. Saya mengusulkan itu begini, Pak. Alangkah lebih baiknya ada surat dari kementerian, semacam surat rekomendasi ditujukan kepada Dinas Kabupaten Kota dan ditujukan kepada setiap kita di sini kepesertaan. Nah setelah selesai kita pulang dari sini, kami akan berkomunikasi dengan dinas terkait untuk kemudian membantu memfasilitasi yang kurang dari anggaran yang dibantu oleh kementerian. Itu contoh. Dan itu nanti juga bisa diterapkan kepada perusahaan yang di lingkupan itu. Salah satu contoh kasus, ada teman kami yang dari Riau ini, yang memang letak daripada proyeknya itu berdekatan dengan perusahaan RAPP. RAPP kalau tanpa ada surat dari surat yang kemudian surat dari hanya komunitas saja, itu akan itu 3 bulan diproses. Tapi kalau seandainya ada rekomendasi dari kementerian, itu bisa langsung bypass dan akan dibantu di melalui CSA. Nah, nanti lebih ringan begitu dengan kawan-kawan lain untuk menggunakan rekomendasi itu dengan dinas atau dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya areanya masih area-area perusahaan sawit tempatan atau yang lain-lain. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan bibit itu sesuaikan budget. Ya, sesuaikan budget. Untuk mekanisme itu biar Pak Edi yang menjelaskan. Ya, Pak Edi menjelaskan karena gini. Sudah ditetapkan bahwa seluruh proposal Bapak Ibu 80 orang ini satu proposal nilainya 10 juta, kegiatannya aksi mitigasi dengan nanam dengan apa dan seterusnya sudah ditetapkan seperti itu. Dan Bapak ini hasil dari seleksi dari 100 sekian dan ditetapkan sudah 80 proposal yang masuk dan kemudian berlanjut sampai dengan sekarang. Nah, kami menjelaskan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang 10 juta itu, kwitansi apa saja, berapa dan seterusnya, masuk kelompok mana, itu yang kami bisa sampaikan, gitu ya. Nah, cuman ada satu lagi poin, tadi kami coba baca Kalimantan Barat, mana ya, dari Kuburaya itu. Dari Kalimantan Barat. Atau gini deh, gini. Salah satu proposal tadi kegiatannya bersama Ikraf. Siapa yang bersama Ikraf? Di proposalnya ada itu. Ayo Bapak Ibu. Ya, ini tidak boleh ada double count. Menerima dari Ikraf, menerima dari sini, kemudian melakukan kegiatan itu. Nanti ada yang bisa double output atau double claim, bisa diklaim oleh Ikraf, bisa diklaim oleh PGLHK atau volume. Jadi 10 juta itu kerjakan kegiatan mandiri sendiri, menyelesaikan 10 juta itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, double count atau double sumber dana. Ngambil dompet dari sini dan ngambil dompet dari tempat lain untuk melakukan kegiatan. Ya, gitu. Jadi selesaikannya 10 juta itu. Seperti yang tadi. Izin bertanya Pak, terkait pajak. Terkait pajak ada tidak Pak? Nggak ada pajak. Nggak ada? Ya. Terima kasih Pak. Pajak preman ada. Ya, monggo. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia dari Maluku Utara.
Di sini saya ingin bertanya seputar tentang rencana aksi yang semula. Mohon izin Pak, untuk proposal yang saya rencanakan itu ada 2 kegiatan secara umum, yaitu tentang pengolahan sampah dan juga tentang penanaman. Nah, penanaman itu sendiri juga dibagi 2 lagi kegiatan, yaitu ada penghijauan lingkungan sekolah sama pembuatan hutan mini di sekolah. Nah, di rencana aksi itu untuk pengolahan sampahnya ada pembelian alat pencacah. Hanya saja setelah dilihat lagi ternyata untuk pembelian alat pencacah itu kan cukup mahal juga, dan itu akan untuk dananya akan setengah atau bahkan 60% dari dana yang diberikan itu hanya untuk pembelian alat tersebut. Jadinya dari 2 masalah itu yang saya lihat paling urgent adalah tentang penanaman, karena memang di daerah kami itu kebetulan wilayahnya lumayan panas, dan di sekolah kami juga dekat dengan area pertambangan. Nah, jadi rencananya untuk di rencana proposal itu hanya kita fokus ke 1 kegiatan, yaitu penanaman saja. Nah, untuk yang di pengolahan sampahnya itu mungkin kalau bisa kita pending dulu, jadi kita fokus ke pembuatan hutan mini dengan penghijauan di lingkungan sekolah. Karena kemarin juga pada saat dinamika kelompok itu disuruh memilih salah satu, jadi harus fokus ke salah satunya. Apakah bisa seperti itu Pak? Jadi tidak sesuai dengan rencana di proposal yang awal. Jadi hanya ini fokus ke penanamannya saja, untuk pengolahan sampahnya belum, seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Poinnya kami dapat. Ini nanti bisa ditanggapi oleh Pak Edi juga dari 2 proposal. Gini, volume kegiatan di 2 proposal tadi sudah disampaikan. Ketika melaksanakan kegiatan pengolahan sampah, maka salah satu kegiatan menanamnya tidak akan dapat, atau ke penanaman maka sampahnya, ke pengolahan sampahnya juga tercapai karena biaya choppernya, pencacah, mesin pencacahnya lebih mahal. Nah, ini saran kami nanti diputuskan oleh Pak Edi sebagai ketua program ini. Saran kami kalau memang fokusnya mau ke nanam tadi silakan, nanti disesuaikan di setelah ini kan nanti ada pendampingan coaching klinik perbaikan proposal ya, disesuaikan saja semua itemnya dimasukkan ke sana, dan volume kegiatan penanamnya dipastikan pas sesuai dengan nilai yang ada, begitu ya. Saran saya seperti itu. Terima kasih Pak. Tadi nama Pak izin Pak. Ini nanti mekanisme pembayarannya reverse ya? Nanti dijelaskan oleh Pak Edi, Pak Donald nanti ya bisa. Oke, saya mau menanyakan ini Pak. Dalam rencana aksi kami itu kan bukan hanya penanaman, tetapi ada kegiatan monitoring patroli, dan itu tidak dilaksanakan dalam satu waktu bersamaan ya. Jadi ada beberapa bulan setelahnya baru akan dilakukan. Nah, yang untuk support seperti itu gimana itu model pertanggungjawabannya? Ini nanti ada satu waktu titik yang ditentukan oleh teman-teman dari PGLK. Patroli di mana? Monitoring patroli untuk kawasan mangrove Pak, di Sulawesi Selatan, di Takalar. Jadi rencana aksi kami itu kan bukan hanya sekedar menanam, tetapi ada kawasan ya, yang jadi menanam mangrove kemudian melakukan patroli ya. Iya. Dengan luasan tertentu untuk Betul. Silakan saja disesuaikan jadwal timeline-nya. Bisa saja di hari ini nanam, kemudian 3 hari lagi setelah nanam, kemudian tim itu melakukan patroli. Patroli ini kami titip pada patroli penyanderaan. 1, tidak boleh menebang sembarangan, tidak boleh apa seterusnya gitu ya. Kemudian kalau bisa juga masang signboard, apa sih namanya, papan himbauan dilarang menebang pohon atau papan larangan seperti itu. Monggo bisa di waktu itu setelah menanam 2 hari 3 hari setelah menanam melakukan itu sesuaikan dengan kemampuan dan waktu teman-teman kelompok di sana. Berarti
Berarti batasannya tetap dari durasi waktu yang ditentukan di sini ya. Soalnya kalau dari perencanaan kami kan bukan dalam waktu yang singkat ya. Monitoring itu ada di sepasca 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, bahkan sampai setahun dan 2 tahun. Gitu. Uang nggak cukup sorry. Dengan budget seperti itu cukup apa enggak? Coba diperhitungkan lagi gitu ya. Kita malah senang kalau melakukan patroli pengamanan seterusnya selama 2 tahun nggak apa-apa dengan itu. Tapi kalau cukup atau tidak, menurut saya coba cari waktu yang efektif saja. Artinya momennya sesuaikan dengan tata waktu yang ditetapkan oleh teman-teman PGLHK dengan menanam, kemudian melakukan patroli. Kalau sampai berterus-terus selama 2 tahun maka nggak cukup, baik uang maupun waktu. Sesuaikan saja komponennya bersama teman-teman PGLHK. Ya, lanjut. Nah, untuk belanja-belanja tadi Mbak Dina menyampaikan. Baik Bapak Ibu, jadi kami sudah sedikit menelaah dari 80 proposal yang sudah masuk. Yang menurut kami mendekati detail adalah mungkin Bapak Ibu bisa membreakdown dengan LAB seperti yang sudah terlihat di dalam layar ini ya. Karena beberapa ini kan masih gelondongan. Kami nggak tahu nih kegiatan-kegiatan itu rinciannya apa saja. Nah sebenarnya yang paling penting dalam terkait dengan SPJ adalah RAB yang detail seperti ini Bapak Ibu. Nah misalnya kita bisa klasifikasikan di poin 1 sosialisasi dia terkait belanja rapat. Nah tadi kan sudah dijelaskan poin-poin pertanggungjawaban untuk belanja rapat itu apa saja. Nanti kan Bapak Ibu kan lebih mudah dalam pertanggungjawabannya. Kemudian dari poin kedua, 3 dan selanjutnya itu kan bentuknya adalah belanja bahan ya. Nah seperti itu nanti bentuknya kwitansi atau nota seperti itu yang perlu di stempel atau seperti apa kan tergantung dari nilai jumlah belanjanya seperti itu. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang di dalam proposalnya masih bentuknya gelondongan, mungkin pada saat pendampingan ini harus di breakdown lebih detail lagi seperti yang ada di sini seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari tim panitia itu akan mengerti apa saja sih kegiatannya, kemudian rinciannya itu seperti apa saja sih jumlahnya, sehingga dari tim itu akan tahu nilai kewajarannya dan juga pertanggungjawabannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, gimana Pak? Baik. Ngomong. Berdiri. Terima kasih. Nama saya Ria Ranawati. Saya dari Riau, dari Sekolah Adibata. Terkait dengan judul proposal kami, pusat pemanfaatan lahan tumpukan sampah menjadi lahan produktif, menjadikan Taman Eco Green Education di SMP Negeri 5 Kerinci Kanan. Yang saya tanyakan, di rancangan anggaran kami ingin melakukan pengembangan sawit yang akan kami ganti menjadi pohon pelindung beserta pohon buah-buahan. Jadi dalam anggaran itu kami ada penyewaan alat berat. Yang saya tanyakan begini Pak, karena sekolah kami berdekatan dengan pabrik besar, pabrik pulp and paper. Jadi sehari setelah pengumuman pemenangan, sekolah kami mendapat bantuan alat berat eskavator. Yang saya tanyakan, apakah penyewaan alat berat eskavator itu saya masukkan lagi ke proposal atau tidak? Terima kasih. Mbak, itu kan alat berat sudah dibantu, nggak usah disewa. Sewa alat berat itu mahal, saya tahu. Sehari 3 juta, kalau 2 hari kerja udah habis ya kita. Gitu. Kalau gini, sewa alat itu silakan digunakan saja untuk dongkel sawit, gitu ya, sekalian yang lubang tanamnya, gitu ya. Tapi nggak usah dianggap sewa. Udah biarin aja mereka bantu itu. Mbak Adik ini nanti tinggal menyiapkan bibitnya,
sesuaikan dengan jumlah volume pohon yang bisa dibeli dari 10 juta. Jadi mereka bantu galikan lubang pakai alat berat itu cepat, nggak bayar itu mana. Itu kalau bayar mahal, saya paham 3,5 juta per jam. Habis, ya. Jadi gitu aja, nggak usah disewa apa, biarkan dengan bantuan aja itu ya. Kolaborasi. Karena sekolah kami adalah sekolah mitra Pulp and Paper, bolehkah kami Pak, maksudnya bekerja sama dengan pabrik Pulp and Paper? Maksudnya dalam kegiatan laporan membuat taman kami Pak. Ya itu berarti nanti akan kolaborasi double pembayaran ya, walaupun mereka nggak bayar. Kerjasamanya apa sih ini? Mau buat taman di sekolahan dibantu oleh pabrik itu. Iya. Dibantu apanya? Kemarin alat berat, kemudian 2 bulan lagi akan memberikan pohon pelindung Pak, tapi belum, karena harus tunggu lagi proposalnya itu 2 bulan sekali Pak baru bisa disampaikan lagi ke RAPP. Ya gini, dari uang 10 juta adik itu buat taman di sekolah ya, taman sekolah tentu budgetnya sesuaikan dengan itu gitu ya. Kalau dibantu tadi sampai dengan juga selesai berarti sudah double ya. Ya silakan saja, mungkin begini ya, mungkin bisa jadi adik-adik itu hanya menyediakan tempatnya, membersihkan itunya dan seterusnya sampai menghabiskan itu dan Izin Bapak, jadi mungkin terlalu panjang dan lebar kita pembahasannya ya Pak ya. Jadi mungkin kita batasin aja, intinya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar masing-masing 10 juta. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan 10 juta itu? Nah, kita ambil poinnya di situ aja ya. Ya, oke. Bagaimana Jadi, Ketua? nanti tugas Bapak Ibu sekalian ini mempertanggungjawabkan anggaran yang 10 juta itu. Ya. Bagaimana mekanismenya 10 juta itu harus dipertanggungjawabkan. Maksimal ya. Kalau misalnya pertanggungjawabannya kurang dari 10 juta ya yang dicairkan nanti kurang dari 10 juta. Nah, nanti teknis detailnya silakan Bapak Ibu di proposalnya tadi yang sudah disusun sebelumnya. Tadi ada beberapa yang perlu didetailkan. Nah, nanti dari PGLHK akan mendampingi Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyusunan detail biayanya tadi. Harapannya apa dari detail itu? Nanti Bapak Ibu akan punya ide nih. Oh, nanti kalau saya belanja ini pertanggungjawabannya seperti apa, gitu kan? Nah, balik lagi. Mbak, bisa yang sebelumnya slide-nya. Nah, secara garis besar tadi saya lihat proposal-proposal yang ada itu belanjanya kurang lebihnya dari 4 komponen ini, 4 jenis belanja. 4 jenis belanja yang akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi semisal Bapak Ibu ada rincian detailnya itu untuk belanja bahan, dokumen pertanggungjawabannya apa sih? Nah, saya harus nyiapin apa saja kalau misalnya kegiatan saya ini ada pertemuan misalnya undang warga untuk rapat misalnya, atau enggak di sini ada honor misalnya. Nah, Bapak Ibu yang perlu jadi GD adalah ini dokumen apa saja yang nanti Bapak Ibu akan serahkan ke PGLHK untuk mempertanggungjawabkan 10 juta itu. Kita setuju di sini ya. Nah, nanti masalah standar biayanya, mungkin nanti waktu kita menyusun di proposal nanti akan diarahkan standar apa sih yang kita pakai misalnya kan. Apakah honor ini boleh apa enggak gitu. Honornya yang boleh diberikan apa saja nanti teknisnya sama tim dari PGLHK gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kurang lebih semisal di proposal Bapak Ibu itu ada belanja bahan. Belanja bahan itu apa saja? Semua belanja-belanja yang langsung Bapak Ibu belikan. Semisal beli bibit misalnya, beli bibit atau beli semen, beli apa untuk bangun apa gitu kan. Kita kategorisasikan ke jenis belanja bahan. Nah, dokumen pendukungnya apa?
adalah bukti Bapak Ibu melakukan belanja tersebut. Nota kwitansi faktur invoice gitu ya. Syaratnya apa? Nota itu valid dari penyedia, otomatis ya, dari penyedia. Buktinya apa? Dari penyedia ada stempelnya penyedianya, ada nama alamat tokonya misalnya, ada identitasnya lah. Kalau misalnya nota-nota yang dari kita beli di toko itu gimana? Misalnya kita beli di warung nih, nggak punya nota yang ada namanya, nggak ada koknya gitu ya, nggak ada alamatnya, tulis saja di situ nomor teleponnya si penjualnya itu. Jadi intinya apa? Untuk kita akuntabel ya Pak Ibu. Saat kita mempertanggungjawabkan itu kan kita akuntabel ya. Misalnya kita itu kan dari pihak kita percaya aja kita beli ini udah beli nih. Tapi kan itu antara bapak dan ibu kita udah sepakat sih Pak, tak kasih 10 juta nanti tanggung jawabannya. Tapi kan belum tentu itu dilihat benar oleh pemeriksa misalnya. Jadi apa fungsinya tadi ada keterangannya itu waktu kita dapat sampling, memang benar dilakukan pembelian di sini nih. Notanya itu beneran terjadi transaksi itu. Ya, itu untuk belanja bahan cukup jelas ya Bapak Ibu ya, cukup nota, ada identitasnya. Kalau misalnya di atas 2 juta bisa belanjanya dipakai materai, tanda tangan, stempel. Kalau nggak punya stempel, tanda tangan saja penyedianya, namanya. Kemudian honorario. Kapan sih kita beri honor ke orang? Buktinya apa? Dia sudah melakukan pekerjaan. Buktinya dia melakukan pekerjaan apa? Daftar hadirnya otomatis kan. Si dia udah datang, udah hadir selama berapa hari, nanti kita berikan honor berapa hari sesuai dengan kehadirannya. Jumlahnya berapa? Nanti dibahas waktu pendetailan proposal. Ya Pak. Kemudian belanja rapat atau konsumsi misalnya. Bapak Ibu undang kumpulin kelompoknya untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Buktinya apa? Pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, kalau di sini ada undangan, kemudian daftar hadir, bukti belanja Bapak Ibu sekalian, beli konsumsinya, beli snacknya. Jadi semuanya ini ada orangnya, ada barang yang dibeli. Ya. Kemudian semuanya ini nanti didokumentasikan. Jadi barang apa yang Bapak Ibu beli didokumentasikan. Kegiatan apa yang dilaksanakan didokumentasikan. Jadinya 10 juta ini nanti akuntabel nih. Bapak Ibu setelah menyerahkan dokumen-dokumen ini sudah komplit dari PGLK, nggak nanya-nanya lagi. Ini udah dilaksanakan belum? Nah kalau semua ini udah dilengkapi, insya Allah nggak bakal ditanya udah dilaksanakan belum. Ya. Nah kemudian nanti setelah di PGL atau daktir, suatu saat ada pemeriksaan nih, ini data-datanya udah komplit, nggak mungkin ditanyain lagi. Kalau misalnya mau di cross check juga, semuanya penerima manfaatnya ada, baik penyedia bahan jasanya, peserta pelatihannya ada, seperti itu. Kegiatannya ada, dilaksanakan, honorarium diberikan dengan sesuai dengan orang berangkat kerjanya, berapa harinya ada, itu insya Allah aman. Ya jadi Bapak Ibu nanti fokusnya di 10 jutanya saja. Untuk dana-dana atau kegiatan lainnya disampaikan dulu, kita batasi dulu di sini untuk pertanggungjawaban yang 10 juta itu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? Next. Nih, dari sini tadi ada pertanyaan. Silakan. Dari mana dan siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq dari Kalimantan Tengah. Saya merupakan perwakilan dari Adiweta. Nah, kebetulan di rencana aksi yang saya susun di situ melakukan satu, yang pertama adalah penanaman pohon, itu pasti. Terus yang kedua itu mengadakan event pembinaan lomba di tingkat duta adiwiyata di sekolah-sekolah. Jadi saya pengen melibatkan beberapa sekolah. Salah satunya ada 44
sekolah di Kota Waringin Barat di kabupaten kami. Nanti di situ akan saya adakan lomba untuk mendesain poster untuk siswa SD sampai SMA. Nah, nanti di situ saya anggarkan ada hadiah. Apakah boleh itu? Hadiah dan uang pembinaan untuk anak-anak atau siswa. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya dalam bentuk apa, Pak? Uang pembinaan. Nah, nanti makanya tadi perlu pendetailan. Nanti Bapak Ibu didetailkan lagi itu proposalnya. Nanti didampingi sama tim dari BGLHK, gitu ya. Nanti kalau misalnya, oh ini nggak boleh nih, nggak pas nih, gitu kan, nanti boleh di. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya sih semangatnya bagus banget ya. Saya lihat ya, ada nanam, ada apa tadi, gitu ya, lain-lain dan double kegiatan gitu ya. Saya cuma bertanya, cukup enggak dengan kegiatan yang ada? Ya, itu bagus, nggak apa-apa. Cuma dengan 10 juta itu cukup apa enggak nih? Gitu. Ya apalagi tambah dikasih hadiah gitu kan. Kalau hadiahnya pohon atau hadiahnya silakan ditanam pohon apa gitu ya, tidak ada masalah gitu. Tapi luar biasa gitu semangatnya. Gitu. Saya apresiasi dengan kegiatan. Cuman jadi tadi coba disesuaikan, sudah nanam, kemudian aksi apa lagi, besar lagi, cukup apa enggak? Enggak cukup ya repot nanti. Gitu ya, sulit kan kasihan. Ya, kalau nggak ada next, coba masih ada kan? Nah, ini contoh yang lain, Mbak, silakan. Ya sama seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi detailnya seperti apa, unitnya. Nah ini masuk ke belanja bahan atau jasa. Jasa di sini kan ada penyewaan bus ya. Terus juga tadi beberapa ada yang menyewakan transportasi untuk pengangkutan bibit, itu juga diperbolehkan. Itu namanya belanja jasa. Nah itu juga, itu kan masuknya kan kendaraan insidentil, jadi diperbolehkan dengan pertanggungjawaban yang sudah yang sudah disesuaikan tadi, ada kwitansi, nota yang sudah dijelaskan sama Mas Fakih sebelumnya. Kemudian terkait yang tadi Pak, yang uang lomba ya, uang itu mungkin nggak bisa ya sebenarnya. Baiknya kalau misalnya ada perlombaan, kalau memang cukup budgetnya, diberikan dalam bentuk barang gitu loh, karena nanti pada saat SPJ-nya itu agak sulit itu, kan nggak ada ya bisa bentuknya barang Bapak Ibu. Kalau misalnya memang dari kegiatan Bapak Ibu ada untuk perlombaan gitu kan, nah itu baiknya diberikan dalam bentuk barang, karena nanti SPJ-nya nggak masuk ke dalam 4 klasifikasi tadi gitu, seperti itu sih. Karena kan kalau yang untuk pemberian uang itu kan cuma honorarium ya, honorarium untuk narasumber maupun HOK. Nah untuk perlombaan dalam bentuk uang itu nggak bisa, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan atau dirubah dalam bentuk barang kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu yang masih belum jelas kaitannya dengan administrasi dan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, kalau gitu kita next Mbak. Selanjutnya, ya baik, berikut adalah surat edaran yang kami pedomani dalam proyek Value NC1 ini, yaitu surat edaran nomor 1 dari PMU yang dikeluarkan oleh Project Director kami. Batasan terhadap pengadaan itu hanya 1 poin yang kami highlight warna merah, adalah tidak diperkenankannya untuk menggunakan dana kerjasama berupa membangun properti nyata, membeli tanah bangunan dan juga kendaraan. Jadi untuk pengadaan hanya itu saja batasan dari dana kerjasama proyek ini. Sehingga di lain untuk pembelian barang aset yang lainnya selain tanah, bangunan dan juga kendaraan itu diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
proposal kita yang coba mundur sedikit satu. Baik, bisa. Ya, ini salah satu proposal ya. Kita lihat sudah cukup detail, cuma masih ya kurang dari 10 juta gitu ya. Bisa dianggarkan tambah volumenya ya. Volume apa tuh? Ada tanda sini ya. Nggak ada ya. Silakan tambah volume kegiatannya gitu. Sehingga pas 10 juta. Ini dari Kalimantan Barat kalau nggak salah di Piklen. Cuman tadi kami lihat ada kerjasama dengan Ikraf. Ya, ini punya siapa ya? Ya, dengan Ikraf ya? Oh enggak, soalnya tadi saya baca proposal ada Ikrafnya. Kalbar ya, bukan? Ya. Kalbar kan budaya. Nah, ada jadi jangan double sumber dana ya. Nggak apa-apa kalau kamu sendiri aja, dari sini aja ya. Silakan. Terus ini kan masih kurang lebih 1,5 juta lagi, dipaskan saja volumenya, gitu ya. Misalnya ini makan, gitu ya, apa mau didetailkan lagi, apa dan seterusnya. Kemudian makanan ringannya kalau personnya 30 ya 30 juga. Spidol, ya bocor-bocor ya. Kertas bambu, kertas karton ya. Ya silakan disesuaikan. Budaya di mana? Iya, di mana dilaksanakannya? Desa apa? Yes. Baik Pak, untuk masyarakat ini sebagai pusat ini, tapi ada beberapa lokasi yang kami pusat kembali antara di dekat Wajo atau di sekitarnya, tapi masih dalam opsional. Itu dijelaskan gimana, tapi akan dilaksanakan di budaya. Itu yang bagus itu di apa namanya, Mekarsari juga bisa, atau di belakang bandara itu yang ke arah Kuala Lumpur atau segala macam. Saya paham sih, lokasinya semua saya paham itu. Kalau di Wajo itu kan desa apa ya, ke arah kanan yang kelapa-kelapa banyak gitu ya. Yang paling rawan itu kalau kita nyebrang ke Ketapang itu desa Rasa itu banyak tuh rawan kebakaran ya. Nah, sana berkegiatan bagus dengan masyarakat. Ya. Aksesnya juga enak kan. Banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian, yang membakar itu. Ya. Paham. Ya itu ya, coba ya silakan. Ya Bapak Ibu, saya mau menambahkan, tadi kan hampir 80% kegiatan itu kan penanaman ya. Mohon nanti di RAB-nya didetailkan jumlahnya dan juga jenis apa bibitnya ya. Karena itu akan kami hitung kaitannya untuk pengemisi cadangan karbon yang ada untuk mendukung emisi volumetric gitu kan. Karena tadi ada beberapa yang hanya bibit saja. Nah, kami perlu detail nanti di RAB-nya jumlahnya berapa, kemudian bibitnya itu apa, misalnya MPTS apa rambutan, alpukat atau apa, itu mohon didetailkan karena itu datanya sangat kami butuhkan untuk menghitung CO2 ekvivalen untuk penurunan emisi volumetrik seperti itu. Itu saja sih Bapak Ibu, terima kasih. Gitu Bapak Ibu, mohon Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri nih Pak. Oke, area cukup. Oke, kami Anda terima kasih. Kami sangat apresiasi dengan semangat Bapak-bapak. Proposalnya cukup bagus-bagus, tinggal pendetailan anggaran biayanya. Monggo nanti dengan teman-teman PGLK 4 kelompok nanti didetailkan saja. Mau belanja apa, jelasin apa saja, dirincikan aja dalam masalah. Ya. Nah ini kebetulan Pak Edi, apa Pak Edi kami ditutup saja kami apa atau gimana? Oh di sini dulu, kami temani Pak ya. Oke, monggo Pak Edi. Kita
hal yang tadi banyak teman-teman tanyain, bahwa diharapkan kegiatan ini adalah mandiri dari peserta. Kalau nanti pekerjanya dengan kelompoknya silakan. Dan tidak ada double seperti ini 2-3 orang peserta di sini barengan. Enggak, ya. Walaupun suami istri ya tetap sendiri-sendiri. Ya, tetapi kalau dengan kelompoknya silakan. Seperti tadi, ini ada bantuan dari IKP atau dari perusahaan khusus untuk ini tidak ada. Saya tadi contohkan misalnya RAPP memberi bantuan tapi sebelah utara, yang ibu lakukan adalah sebelah selatan, jadi tidak ada double call. Oke, kalau yang itu RAPP boleh, tapi nanti untuk yang kegiatan lain. Tetapi untuk yang ini adalah khusus, ya namanya juga inovasi dari kegiatan yang Siko. Yang pertama, yang kedua, ini masih ada PR nih. Tadi bapak-bapak lihat, ini masih ada yang gelondongan, ada yang belum jelas, sehingga habis ini nanti akan dibagi ke 4 kelompok. Kelompoknya sudah ada di depan ya? Ya. Oke. Terserah apakah mau hari ini, sore ini langsung atau nanti setelah makan malam? Makan malam. Apa? Oke. Gampang-gampangan saja. Mudah-mudahan selesai ya. Tadi ada beberapa kasus ya, ada yang gelondongan, yang ada juga yang di atas 10 juta. Nanti sisanya mau kemana? Lebih baik carilah. Terus juga barusan tuh Pak Dede bilang, ini sampah, jadi gini. Nah tadi ibu bilang ini nanti ada pengukuran sehingga mau itu kegiatan utamanya sampah, mau itu kegiatan utamanya tadi ada camping, ya, ada edukasi, tetapi sisipkan anggaran untuk nanam, ya, walaupun hanya 1. Ya, ada yang berbisnisnya tuh sekolah adiwiyata, aduh saya mau ini. Jadi nanti tolong di dalam RAB ada tetap ada kegiatan penanaman. Ya. Berikutnya, Bapak dan Ibu setelah nanti buat RAB sesuai tadi ya contoh ya, boleh juga dicontek. Boleh nanti dikirim, dicontekan untuk sore atau malam ini. Nanti bikin timeline. Kemarin, kalau Bapak dan Ibu mendengar, membaca, untuk implementasi rencana aksi kita paling lama 10 minggu, betul nggak? Oke. 10 minggu itu sampai kepada administrasi selesai. Nah, tadi ngobrol-ngobrol. Itu Pak Donald tuh yang baru hijau tuh, itu dari kepala dari badan PP2SDM bos saya, karena saat itu angkatannya badan. Bagaimana agar aksi Bapak dan Ibu, khususnya penanaman, ya, itu bisa gaungnya terlihat. Kalau misalnya 1 orang di bulan September, 1 orang di bulan Oktober, 1 bulan di November, nggak kelihatan ya? Nah, kita kesepakatan, kira-kira kalau nanti ada tanam menanam di bulan apa atau di minggu keberapa, bulan September, bisa nggak? Bisa. Oktober. Ya. Ini juga, mohon maaf ya sebentar. Proyek ini kan gitu ya. Dari mulai ya ini jadi harus kita punya strategi nih. Para champion punya inovasi gimana? Proyek ini itu maksimal kemarin diingatkan saya harus selesai maksimal November ya, Pak Donald. Hah? Oh, malah September. Karena
Karena ini kita juga terikat dengan aturan-aturan yang ada dari atas nih. Ya, silakan Pak Dona. Daripada saya salah, silakan. Mohon izin Pak, kalau bisa melakukan suatu antara kita maaf Pak kita boleh jangan sampai semua Pak. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, sabar. Paham? Begini Pak, kalau di akhir Desember, Bapak kan bertanya Pak, lihat saya. Bapak Desember terlalu lama. September kan sudah mulai musim hujan tuh. Udah, sekarang iklim berubah Pak. Insya Allah berdoa hujan. Karena kemarin aja kita di Gede Pangrango hujan terus. Kalimantan hujan panas. Gini Pak, kami harus paham sebentar. Biarkan saya berbicara dulu. Kalau semuanya berbicara, nanti Bapak aja bicara, saya bisa bicara. Oke. Saya bicara dulu ya. Kenapa kami batasi? Kami begini, kami berharap Cigi Pro itu memberikan gaung yang besar, yang luar biasa bagi mendukung Volunteering 2030. Kalau aksinya parsial nih, terpisah, yang di Aceh mau bulan September, yang ini mau Desember, ini mau Oktober, mau kapanpun terserah. Terus di mana gaung aksi bersama Bapak Ibu sekalian? Kalau 80 orang bergerak bahwa 100 orang saja di komunitasnya, ada berapa ribu orang? 8.000 bergerak dalam satu hari yang sama. Gaungnya terdengar gak kira-kira sama Indonesia? Coba kalau cuma 20, cuma 10, siapa yang mau lihat? Pikir itu dulu sebentar, makanya jangan tenang. Pak, ada teknik yang bisa kita pastikan ke Bapak Ibu. Tenang. Prinsipnya, gini ya, uang ini bukan uang cuma-cuma. Uang ini diberikan hanya untuk kegiatan. Bisa dipahami ya, sepakat ya? Proposalnya keren, proposalnya sangat luar biasa. Tetapi diperhatikan untuk mendukung volunteering-nya, Bapak Ibu kan nggak harus tanam pohon saja. Kan bisa meningkatkan kualitas bagaimana benih ini bisa tumbuh jadi besar, berbuah, gitu ya. Bisa memberikan perlindungan buat kedua kita semua. Gitu ya. Jadi Pak, masalah tanam belum musim hujan, masih musim kemarau, monggo Bapak berikan kegiatan sosialisasinya dulu. Nanti tanam pohonnya kan bisa bersurat ke Bedas, minta bibit, bisa silakan tanam di bulan November, Desember. Bapak sosialisasinya, gerakannya disosialisasikan di bulan September, bergerak bersama. Sepakat? Sepakat ya? Yang kita ingin itu gaungnya 8.000 bergerak bersama se-Indonesia. Kalau parsial, buat apa kami undang Bapak Ibu ke sini? Betul apa betul? Sepakat ya Pak? Jadi monggo nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan timeline waktunya. November nih, saya baca tadi proposalnya ada pemantauan sampai 6 bulan bahkan. Pak, 10 juta dibagi 6 bulan per hari berapa ratus hari? Coba pakai logika berpikir aja. 6 bulan berarti 30 kali 6, 180 hari. 10 juta bagi 180 hari, nanya berapa ribu rupiah? Bapak mau ngasih makan orang 2.000 rupiah sehari? Bisa dipahami ya? Izin ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan serentak bersama silahkan, ada hal yang tidak bisa dilakukan serentak, itu bisa disesuaikan waktunya. Paham ya Bapak Ibu? Paham gak nih? Boleh berdiri gak semuanya? Boleh berdiri? Jangan tenang, santai. Cari pasangan di depan Bapak Ibu, berpasangan, ada pasangan gak? Satu, berdua, masing-masing berdua. Nah, berdua silakan, berdua cari. Ayo silakan cepat, kita cepat aja. Sudah dua-dua, sudah berpasangan, oke.
Pasangan yang pertama, siap pasangan pertama angkat tangan, saya hitam. Sorry ya, ini bukan rasis. Ya, jangan dua-duanya hitam. Yang satu hitam, satu hijau. Silakan pilih. Yang satu hitam, yang satu hitam, satu hijau. Bu Anin boleh berdiri. Saya hitam, Ibu Anin hijau. Ayo, ayo silakan berhadapan-hadapan. Saya hitam, Bu Anin hijau. Nah, oke, dengarkan beritanya. Salaman tapi tidak bersentuhan. Kakak tidak bersentuhan. Perhatikan, ketika saya bilang hitam, hitam pukul tangan hijau, hijau menghindar. Saya pahami. Ketika saya bilang hijau, hitam yang menghindar, hijau pukul hijau. Bisa dipahami? Mulai, sebentar. Siap-siap. Tangan di depan tidak bersentuhan. Yang hitam mana? Coba yang hitam mana? Hitam dulu, bentar dulu. Yang hitam mana hitam? Kita sepakat dulu hitam. Yang hijau? Oke, kita mulai ya. Tenang-tenang, jadi betul beneran ya. Satu. Hijau. Ya, hitung ya. Bagi yang tidak kenal betul, itu yang menang yang lawannya. Ya. Angkanya tidak pernah dikasih ke lawannya. Kita mulai. Ibu ya. Hitam. Terakhir udah berapa? 2-0 sih terakhir ya. 1, 2, hijau. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Baik, jadi Bapak Ibu, nanti harapan saya ini sudah pukul 5.10. Nanti habis maghrib 6:30 ya setelah makan malam. Ya jam 7 malam nanti berkumpul di masing-masing ruang. Satu ruang itu ada 20 orang sesuai dengan pembagian kelas. Kita akan coba menerjemahkan bahasa-bahasa yang masih ambigu di dalam penyusunan anggaran. Contoh, pembibitan belanja bibit pohon mangrove 4 juta. Boleh 4 juta, tapi kasih tahu kami 4 juta itu berapa item batang pohonnya? 40 kah? 100 kah? Atau cuma 10 kali 400.000 4 juta? Siapa tahu gitu kan, kita nggak tahu, makanya beri kami. Karena outputnya akan diukur. Termasuk pelatihan. Kalau mau melatih, mau ngajak camping siswa tadi, teman-teman yang di Piklan, berapa siswa yang dilatihnya? Berapa manusia, jumlah orang yang diajak untuk melakukan campaign tersebut? Ya. Dan laki-laki perempuannya juga didata. Silakan Bu Ani. Cukup dari saya sekian itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Donald. Ya silakan Pak Ani. Ya maaf, saya lupa satu lagi Bapak Ibu. Tadi yang terkait penanaman itu kan tadi bibit jumlahnya berapa, kemudian jenis apa, sama nanti pada saat penanaman itu kan ada dokumentasi ya di foto ya. Itu sebisa mungkin ada geotaggingnya, titik lokasinya lah ya, titik lokasi. Misalnya lagi nanam bibit ini di foto ada geotaggingnya tuh kan di Google ada ya. Nah, mohon itu disampaikan nanti sebagai bentuk SPJ-nya karena itu nanti bakal dihitung persebaran penanamannya yang sudah dilakukan Bapak Ibu itu seperti apa. Nanti kan supaya gaungnya kan kelihatan. Nah, nanti juga akan dilihat nih jumlah karbon yang diserap CO2 ekuivalennya terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu seperti itu. Dan juga tadi yang terkait dengan pelatihan, betul tadi ditambahkan informasi jumlah orang, ya kan ya, jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas. Kalau bisa dipisahkan berapa perempuan, berapa laki-laki. Nah itu penting juga untuk kami di PMU terkait dengan safeguard sosial untuk menghitung berapa persentase kehadiran perempuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Nah kalau bisa kalau ada, kan nanti ada daftar hadir ya Bapak Ibu yang kalau ada sosialisasi, nah itu nanti ditambahkan klasifikasi perempuan atau laki-lakinya berapa seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik ya, jadi jelas nanti malam jam 7 bisa kita kumpul di masing-masing
ruangan untuk pendampingan penyempurnaan dari proposal. Jadi yang pertama RAB, yang kedua timeline-nya, yang ketiga uraian dari timeline itu sendiri apa? Persiapan, nanti persiapan misalnya disebutkan nanti koordinasi dengan mana, kan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar timeline, karena nanti kami akan dicek ini benar nggak timeline-nya. Jangan-jangan, bukan jangannya, kami sendiri suka ini mestinya nomor 3 kok ditaruh di nomor 2, kan gitu. Nanti logikalnya jalan, teman-teman. Mungkin itu ya. Ini kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang detail terkait dengan proposal, RAB, timeline dan rencana kegiatannya itu nanti di malam hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.